Selamat pagi saudara-saudara, selamat bertemu di acara doa pagi hari ini. Marilah kita awali dengan berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, terima kasih karena Engkau berkenan menghimpun kami, mempersatukan kami untuk bersama-sama berdoa kepadamu. Bapa di sorga, sekalipun kami tidak bertatap muka, Engkau tahu siapa kami, Engkau kenal siapa kami, dan Engkau bisa menyatukan kami di dalam doa kami. Kuduskanlah kami Bapa, supaya kami boleh merasakan kehadiran-Mu, dan kami boleh merasakan campur tangan-Mu, dan kami boleh menyadari selaku umat-Mu untuk bersama-sama berdoa kepadamu, mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Bapa, kami mau mendengarkan. Di dalam nama Yesus, Sang Firman yang telah menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Tema renungan doa pagi hari ini sesuai saat teduh adalah jalur berpenanda, yang berarti jalur atau jalan yang punya tanda-tanda, punya rambu-rambu. Contohnya di ujung sebuah jalan ada tiang yang dipasangi lingkaran yang berwarna merah, dan di tengahnya ada garis putih melintang. Punya arti? Punya. Artinya kendaraan tidak boleh memasuki jalan itu. Di jalan lain ada sebuah pertigaan, juga ada tiang yang dipasangi lingkaran berwarna biru dengan panah putih. Panahnya menunjuk ke kiri. Artinya apa? Orang yang berkendaraan harus belok kiri, tidak boleh ke kanan. Saudara-saudara, rambu-rambu itu ada untuk kita patuhi karena dipasang oleh pihak yang berwenang, tidak sembarangan, tapi demi keselamatan pengguna jalan. Bila rambu-rambu itu dilanggar, bisa saja, tapi ternyata di ujung jalan ada tempat pembuangan sampah yang besar, sehingga perjalanan tidak bisa dilanjutkan. Yang masuk jalan situ harus putar balik. Jadi buang waktu, buang tenaga, buang bensin sia-sia. Larangan itu memang ada untuk mencegah orang menghadapi tempat pembuangan sampah itu. Bisa juga saudara-saudara kita melanggar rambu-rambu yang ada. Baru saja melanggar sudah ada bunyi prit. Ternyata apa? Polisi menghentikan perjalanan kita untuk menilang kita, dan kita harus bayar denda. Dan ada banyak jalur-jalur atau jalan-jalan lain yang berpenanda. Perhatikan penanda atau rambu-rambu yang dipasang demi keselamatan dan kebaikan para pengguna jalan.
jika ingin aman dan selamat dalam perjalanan kita sebagai pengguna jalan, perhatikan jalur-jalur yang berpenanda, perhatikan jalan-jalan yang berambu-rambu, taati rambu-rambu itu. Jangan kita jalan semau kita. Saudara-saudara, pagi ini kita akan merenungkan tema jalan berpenanda. Jalan yang berambu. Tapi bukan jalur atau jalan-jalan yang dijalani kita sebagai pejalan kaki atau pengguna kendaraan. Yang kita akan renungkan adalah jalur berpenanda sebagai jalan kehidupan dengan rambu-rambunya. Apa penanda rambu di jalan kehidupan? Sebagai orang beriman, bacalah Alkitab. Perhatikan, pahami firman dan kehendak Allah. Dan di sana kita akan menemukan banyak rambu-rambu jalan kehidupan. Saya pikir semua kita tahu bahwa di dalam perjanjian lama ada yang disebut 10 perintah Allah. Atau di dalam perjanjian baru ada yang kita pahami sebagai doa Bapa kami. Itu adalah sebagian kecil dari petunjuk jalan kehidupan yang diajarkan kepada kita. Masih ada banyak, amat banyak ajaran dan petunjuk lain yang diajarkan Yesus dalam bentuk berbagai percakapan dan perumpamaan. Dan dalam perjanjian lama ada banyak firman Allah yang disampaikan melalui para nabi. Semua itu adalah petunjuk buat perjalanan hidup kita. Rambu-rambu supaya kita menempuh kehidupan yang aman, yang sesuai dengan kehendak Allah. Saudara-saudara, siapa yang memasang rambu-rambu penanda di jalan kehidupan itu? Mazmur 48 ayatnya yang ke-15 yang jadi nas bacaan pagi ini mengatakan, sesungguhnya inilah Allah. Berarti Allah lah yang memasang penanda di jalan kehidupan kita. Allah kitalah dia seterusnya dan untuk selamanya. Dialah yang memimpin kita. Saudara-saudara, Allah di dalam Yesuslah yang memimpin hidup kita. Memberi rambu-rambu, memberi penanda di jalan kehidupan kita. Supaya jangan kita hidup asalan, sembarangan, tapi hidup yang bertanggung jawab. Dengan memperhatikan rambu-rambu yang ada. Jadi saudara-saudara ingat, yang memasang rambu-rambu di jalan kehidupan kita adalah Allah, sang sumber kehidupan, penguasa dan pemelihara kehidupan.
Allah lah yang berkehendak agar kita aman dan selamat dalam perjalanan kehidupan kita. Karena itu, kenali rambu-rambu itu melalui pergaulan kita dengan Allah, dan minta untuk kita dimampukan memilih jalan mana yang baik untuk kita jalani dan jalan mana yang harus kita tinggalkan. Saya jadi ingat sebuah ayat dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 16 dan 17 yang mengatakan, lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu jangan kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Saudara-saudara, hidup dengan penanda-penanda dari Allah berarti Allah memberi kita kebebasan untuk memilih apa yang mau kita lakukan, jalur mana yang mau kita tempuh. Dengan begitu, ingat bahwa apa yang kita lakukan adalah pilihan kita, dan berarti kita harus bertanggung jawab atas pilihan itu, bertanggung jawab kepada Allah, Sang sumber kehidupan. Karena itu pilih dan lakukan yang Allah suruh kita lakukan, dan tinggalkan yang Allah larang untuk kita kerjakan. Pilih yang tepat, yang berkenan pada Allah, supaya kita hidup dan jangan mati. Kenali dan taati rambu-rambu atau penanda-penanda yang Allah pasang di perjalanan kehidupan kita. Allah memasang itu demi kebaikan kita. Dan Ia pasti akan menolong, memampukan kita memilih jalan hidup sesuai penanda yang Ia berikan kepada kita. Di jalan itu kita akan mengalami banyak sukacita. Di jalan itu hidup kita akan menjadi berkat, mendatangkan sukacita bagi diri kita sendiri dan bagi sesama yang Tuhan pertemukan dengan kita. Sampai di sini, saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk kesempatan kami merenungkan firman-Mu. Terima kasih untuk peringatan bahwa dalam hidup ini Engkau memberi penanda-penanda, memberikan rambu-rambu untuk kami perhatikan, untuk kami taati, supaya kami tidak sembarangan hidup. Tolonglah supaya kami mengenal penanda-penanda daripada-Mu, dan kami boleh mengalami yang indah daripada-Mu. Tolong kami memasuki hari ini. Tolong semua kami yang hadir dan siapapun yang menyaksikan siaran ini, biar Engkau kuduskan dan berkati. Bapa, jadikanlah kami umat-Mu yang tidak hidup secara sembarangan, tapi hidup
dengan mempedulikan kehendak-Mu yang Kau nyatakan melalui penanda-penanda itu. Jadikan kami umat-Mu yang boleh memuliakan nama-Mu. Kami berdoa, tolonglah kami di tengah kehidupan, di tengah kesulitan, di tengah pandemi. Tuhan, kami kecil, kami tidak mampu mengatasi segala kesulitan itu. Tuhan, tolonglah, bebaskan kami dari pandemi. Kami berdoa, tolonglah kami yang mengalami akibat pandemi, kehilangan pekerjaan, kehilangan kesehatan, kehilangan kekasih. Tolong kami, kuatkan kami, sertai gereja-Mu, supaya gereja-Mu boleh tetap ingat akan umat-Mu, dan kami boleh saling mendoakan, dan kami boleh saling mengingat untuk mohon pertolongan-Mu di dalam perjalanan kami. Inilah doa kami Bapa. Ampuni kekurangan kami, sempurnakan hidup kami, buat kemuliaan nama-Mu. Kami pohonkan doa ini di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara, sampai ketemu di kesempatan lain.